Isu klepon tidak islami menyeruak setelah ada foto yang diunggah di dunia maya. Pernyataan netizen yang mengunggah foto dan menyatakan bahwa klepon itu tidak islami sungguh membuat para netizen berdebat-debat. Memenuhi banyaknya request dari netizen yang masuk ke lini kami dalam ngaji jiwa Jawi kali ini, kami akan mendedah itu atau nintingi falsafah filosofi cemilan klepon bagi kehidupan kita. Klepon, jajanan pasar khas Jawa ini berbentuk bulat berukuran mini. Warnanya hijau cerah, berisi gula Jawa. Bagian luar klepon dibaluri parutan kelapa. Paduan inilah yang menciptakan cita rasa khas, manis dan gurih dalam sekali kunyah. Keunikan klepon menunjukkan nenek moyang kita memiliki kreativitas tinggi. Dengan bahan-bahan yang sangat sederhana, dapat menciptakan cemilan nan unik, amleng tenin, wenake pol punjul. Klepon sudah dikenal luas sejak tahun 1950-an. Awalnya kue klepon ini diciptakan oleh salah seorang ibu rumah tangga dari Pasuruan, Jawa Timur. Saat itu kue klepon itu sudah merupakan salah satu sajian khas pada rumah makan Hindia Belanda yang berdiri di Jawa Timur, juga resto-resto etnis Tionghoa, dan sudah menjadi makanan khas yang banyak digemari para langganan rumah makan tadi. Klepon yang cara mengolahnya dikukus ini berkembang pesat dan kian memasyarakat di berbagai daerah. Tidak hanya menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, hingga kini bahkan klepon populer di Malaysia dan Singapura. Itulah sebabnya kalau Indonesia tidak segera mematenkan warisan adiluhung nenek moyang kita ini, dikhawatirkan klepon akan didaku milik negara lain. Lepas dari debatable viralnya klepon karena ada yang menyatakan bahwa sebagai makanan tidak islami tadi, sebenarnya klepon adalah sebagai jajanan paling favorit, laris manis, dan disuka oleh masyarakat semua usia. Baik, klepon sebenarnya juga syarat dengan makna falsafah dan filosofi hidup dan kehidupan umat manusia. Sebagai simbol aktualisasi keharmonisan masyarakat Jawa pada umumnya, klepon juga merupakan sebuah simbolik rasa syukur umat manusia kepada Sang Pencipta, Sang Kholik, pencipta alam yang telah memberikan berbagai tanaman bisa diolah menjadi menu-menu bagi umat manusia. Itulah sebabnya klepon sebagai salah satu bagian dari jajanan pasar selalu ada dalam acara-acara selamatan atau acara-acara tradisional khususnya di Jawa, bersama jajanan pasar lain seperti cenil, jadah, lapis, apem,
dan kue-kue tradisional lainnya. Selebihnya, klepon sebenarnya juga merupakan refleksi kearifan lokal atau lokal genius, kreativitas masyarakat Jawa dalam seni boga atau seni kuliner. Itu juga sebagai simbol kesederhanaan umat manusia, terutama dalam budaya kehidupan masyarakat Jawa. Itu bisa kita cermati dari baik bahan-bahannya yang sederhana, mudah didapat, dan cara mengolahnya pun sangat mudah. Bahan baku klepon itu hanya ada 3 unsur. Di antaranya tepung beras ketan, kemudian gula merah atau sering disebut gula Jawa, kemudian kelapa yang diparut kemudian dicampurkan dalam klepon yang sudah jadi itu. Masing-masing memiliki falsafah filosofi kehidupan yang sangat dalam bagi umat manusia. Dengan menjalani hidup secara sederhana, kita tidak akan menghambur-hamburkan harta secara berlebihan dan sia-sia. Orang yang memiliki sifat sederhana itu akan memilih menyisihkan harta bendanya untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Pola hidup atau perilaku sederhana itu sebagaimana filosofi filsafatnya masyarakat Jawa pada umumnya itu akan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, bahkan akan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma hukum, norma sosial kemasyarakatan maupun norma-norma tata aturan agama. Seperti mengambil hak orang lain, kemudian kita tidak mempedulikan hal-hal yang haram atau halal, kemudian juga termasuk tindakan-tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, dan hal-hal lain yang sifatnya negatif. Rasa manisnya gula Jawa yang tersembunyi dalam lapisan tepung beras ketan melambangkan pentingnya memiliki kebaikan hati dalam kehidupan di dunia ini. Baik sebagai refleksi hubungan manusia dengan Sang Pencipta atau hablu minallah, demikian juga hubungan manusia dengan sesama ciptaan Sang Kholik atau sering kita sebut hablu minanas. Kebaikan hati tersebut, walau tidak kita pamer-pamerkan dan atau tampak dari luar, tetap akan dapat dirasakan oleh orang lain maupun diri kita sendiri. Gula Jawa membuat jajanan klepon tidak hambar, melambangkan bahwa kebaikan hati manusia akan selalu membuat kita dicintai Allah dan disayangi orang lain. Jadikan pembungkus gula Jawa itu berasal dari beras ketan. Jarwa dosane ngraketake paseduluran. Lebih merekatkan silaturahmi tali paseduluran dalam kehidupan di tengah masyarakat. Kita ketahui bahwa dalam kehidupan bermasyarakat itu adalah sangat kompleks. Dan istiadat, multi profesi, kemudian multi karakter hidup. Makanya kalau melekatkan tali persaudaraan atau ngeraketke paseduluran, itu akan terjadi konflik-konflik di dalam masyarakat yang akan berdampak sangat luas, baik dalam kehidupan satu rumah tangga, dalam kesatuan masyarakat, dan lain sebagainya.
Klepon dibalur parutan kelapa. Dalam filosofi falsafah kehidupan masyarakat Jawa, buah kelapa dimaknai sebagai tataran pencapaian jati diri, ketentraman hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Jelasnya, terdapat 5 lapisan dalam buah kelapa. Lapisan pertama disebut sabut atau sepet. Lapisan kedua disebut batok yang keras. Lapisan ketiga kulit ari. Keempat lapisan buah kelapanya dan paling dalam adalah air kelapa. Untuk menggapai jati diri ketentraman hidup, manusia harus melalui beberapa tahapan laku batiniah atau laku spiritual. Di antaranya harus melewati tataran kehidupan keras dan teramat susah, sebagaimana dilambangkan sabut atau sepet dan batok pembungkus buah kelapa tadi. Dan kerasnya kehidupan sebagaimana digambarkan dalam kulit luar kelapa atau disebut sepet dan batoknya yang keras itu, masih ada lagi tataran kehidupan dalam filosofi falsafah Jawa yang harus dilalui. Dalam buah kelapa digambarkan kulit ari. Kulit ari itu berada di dalam batok, namun di luar buah kelapanya. Itu makna filosofinya bahwa hidup itu juga harus bisa membersihkan diri, membersihkan hati. Lah religiusnya menengge pikir, menengge zikir. Jawa disebutkan ada 2 hal yang menjadi noktah hati kita, noktah hitam pikiran kita, yaitu yang dinamakan Sengkala dan Sukerto. Spiritual negatif yang menjadi noktah hitam hati nurani kita sehingga mengganggu perjalanan kita, penghambaan kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu harus kita bersihkan. Nah, setelah tataran membersihkan aura-aura negatif yang ada di dalam hati dan pikiran kita itu, barulah kita nanti dapat merasakan buah kelapanya. Nah, kenikmatannya, baik kenikmatan di dunia ini maupun kelak kita di akhirat nanti. Lebih dari itu, bukan hanya buah kelapanya, inti buah kelapanya, namun juga kita bisa meminum air suci dan mensucikan yang ada di dalam buah kelapa itu. Klepon dibuat berwarna hijau. Berasal dari warna alami daun pandan wangi. Warna hijau melambangkan ketentraman dan kedamaian dalam hidup manusia. Untuk menggapainya, manusia harus menjaga hati, menjaga nurani, menjaga pikiran agar tetap hidup. Maksudnya, hati yang hidup adalah hati yang baik. Dengan hati yang hidup, manusia akan selalu berusaha berbuat kebaikan dengan senantiasa melaksanakan peranatan perintah-perintah Sang Kolek dan menjauhi segala larangannya. Bentuknya bundar. Falsafah filosofi jiwa jawine wong Jawa digambarkan bahwa urip iku sak temene cakra manggilingan yang tidak diketahui ujung pangkalnya. Kita sebagai manusia al-insanu
tidak pernah dan tidak akan tahu kapan akan dilahirkan, kapan dipertemukan jodoh, kemudian kapan kita akan mati, juga tidak ada. Juga yang lain, kita tidak akan dan pernah tahu kapan dilimpahi rezeki, kapan dikaruniai kebahagiaan, kapan meraih pangkat, derajat, dan lain sebagainya. Sebagaimana sunatullahnya, semua takdir itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui rahasianya. Karena terdapat gula Jawa yang telah mencair di dalam klepon, cara memakannya harus diperlakukan dengan cara khusus. Inilah kandungan edukasi terkait tata krama, akhlakul karimah, dan nilai-nilai moralitas yang sangat adiluhung dari nenek moyang kita. Makan klepon seharusnya memang dilakukan dengan mulut tetap tertutup saat mengunyah dan tidak sambil berbicara. Adat istiadat atau tata krama cara makan klepon tersebut, selain kita akan lebih merasakan cita rasa khasnya jajanan klepon, itu juga cairan gula yang ada di dalam klepon itu, cairan gula yang ada di klepon keluar mulut saat kita mengunyahnya. Dan inilah tata krama atau adat istiadat memakan apapun dalam budaya adiluhung warisan nenek moyang kita.